Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikicu. Hai. Di sebelah gue nih sekarang ada rak. Ada rak, ada telepon, ada pas bunga, ada ini pokoknya. Di sebelah kiri gue ada pohon jadi-jadian. Udah gitu aja. Assalamualaikum, selesai. Sky. Lu mau ngajak ngobrol pohon? Enggak. Nah, fungsi gue undang mau ngapain? Oh iya, justru itu biar ngobrol sama pohon. Nah, lo pohon mana bisa ngomong? Nggak. Kalau bulan iya. Itu kan kata dulu Sumbang. Nah, ya makanya. Nah, gue hadir di sini mau ngapain? Oh iya, kita Belum apa-apa udah kasih tahu bikin nih. orang kesal lo. jangan marah-marah dong. Jangan, bukannya marah-marah. Ya mestinya gua datang bintang tamu. Nah, lu perkenalkan gua, jangan rak sama pohon lu kenalin. Sabar, istighfar. Astagfirullah. Nah, itu kan enak. Om Jarwo kuat, asik, tepuk tangan dong. Nah, gitu kan enak. Terima kasih adik-adik. Alhamdulillah ya Allah. Studio kita disamperin sama komedian. Kalau disamperin istilahnya gua lagi lewat terus gua mampir. Oh, iya. Ini kan enggak diundang secara resmi. Studio kita kami mengundang secara resmi Nah. dengan surat dari pemerintah, Wow, gila. ditandatangani oleh Pak Prabowo. Wush. Terima kasih Pak Prabowo. Makasih, luar biasa. luar biasa. Makasih ngundang saya. Ini serius apa kagak sih? Lu ngapain duduk di bawah? Lupa saya adab. Lo adab sih adab, cuma ya tetap di atas lo nggak masalah. Jangan begitu jadi orang. Gak apa-apa. Kita ini sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Udah silakan, Masa sih, coba deh. duduk aja dia di pohon duduk. Coba deh diri. Hah? Tuh sama tinggi ya? Sama. Bener. Sama. Cuma beda bulu doang. Bulu yang mana nih? Lah, Nih, bulu ini. lah ini Hitung dulu. sampai ke bawah begitu. Enggak, bawa keriting. Ya udah, ayo. Sekarang mau nanya apaan? Selagi gua ada di sini nih. Iya benar, kita mau nanya. Nanya apa di malah bengong. Lu Loh. jualan karet. Tadi saya udah nanya belum? Maksudnya, lu baru basa-basi doang. Pertanyaan yang sesungguhnya apa? Oh iya. Yang namanya podcast itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah direncanakan untuk bintang tamu. Apa itunya? Gua gampar miskin lu. Jangan. Saya belum pernah jadi orang kaya. Tolong jangan digampar. Ya makanya buruan. Apa ini? Waktu gua terbatas soalnya nih. Sibuk, sombong. Kagak mau pulang tidur. Wah. Iya. Ya. Om Paski nih, Ya. ketua. Oke, ketuamu bener. Benar, itu dipilih. Ya dipilih dong, masa dijorokin? Dipilih. Bukan. PASKI itu Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Saya ini ketua umum yang ketiga. Yang pertama itu Om Indro Warkop. Yang ketua umum yang kedua itu Dery Empat Sekawan, 2 periode. Nah, selanjutnya yang ketiga, gua nih, udah 2 periode. Nanti insya Allah November 2026 itu berakhir jabatan gua. Karena udah nggak boleh lagi jabatan maksimal 2 periode di ADRT. Dirubah nggak boleh, soalnya gua nggak punya saudara di MK, jadi nggak bisa. Dirubah itu aturan. Tapi kenapa nggak demo aja kayak lurah-lurah minta 1 periode 9 Gua itu tahun? bukan orang yang gila jabatan, kagak. Biarlah yang lain kita berikan kesempatan untuk menjadi ketua selanjutnya. Iya benar. Regenerasi itu perlu pemimpin, tapi ya caranya ya etika tetap dijaga gitu. Benar. Tapi tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama ketuanya yang Maha Esa. Oh. Bukan itu tadi, siapa namanya? Siapa? Itu. Siapa itu siapa? Ketua Paskinya. Ya Om Indro Warkop yang pertama. Oh, iya, Indro Itu. Warkop. Itu kita PASKI itu berdiri 2005. Jadi udah berjalan 20 tahun ini.
Itu kegiatannya apa aja tuh? Macam-macam, kita gali sumur, bersihin got segala macam. Luar biasa. Macam-macam. Yo, pas gitu cinta Iya kebersihan. bener-bener emang mulia ya, mulia. Pasti Tujuan utamanya adalah membuat bagaimana supaya harkat dan martabat siniman komedi itu bisa diakuin oleh negara, oleh masyarakat, dan ya minimal kita bisa berkontribusi lah. Iya benar. Untuk dunia komedi Indonesia begitu. Butuh. Terus silaturahmi kita juga harus tetap kita jaga gitu. Butuh. Jadi ya bagaimana eksistensi seni komedi ini terus dihargain, kemudian terus ada di setiap langkah. Ya udah deh, Ya gitu apa? aja. Udah. Ya udah gitu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi jadi begitu. apa namanya ya? Kegiatan, kemudian kita bikin anak pelatihan komedi begitu. Banyak dong sekarang tuh pelawak-pelawak baru dari maksudnya yang dibimbing dari Paski juga ada. Banyak, tetap ada. Tapi kan untuk bagaimana dia maju atau enggak kan tergantung dari diri kita masing-masing juga semuanya. Begitu. Kayak dulu kita juga berjuang sendiri-sendiri juga. Nah, sekarang dengan adanya wadah organisasi, nah ini kita manfaatin, semuanya harus benar-benar bergerak, jangan pengurus aja tapi anggota juga ikut bergerak bagaimana supaya Paski ini bisa maju gitu. Iya benar. Tapi apa sekarang nih Om ya? Apa kita rakyat biasa nih, apa kita butuh jadi pelawak? Sekarang kan negara kita jadi lagi lucu-lucunya, pejabat kita lucu-lucu semua. Iya, lucu emang. Lu dong yang serem. Iya. Saya kan ngomongin pejabat. Iya enggak. Kan pejabat kan lucu-lucu, apa mereka nggak mau direkrut jadi Lu anak? jangan bawa ke daerah sono ya, wilayah-wilayah yang namanya begitu ya. Kan banyak tuh yang lucu-lucu. Iya, Maksudnya kenapa nggak? dia nih kalau mau diseret dia aja nih, jangan saya. Saya nggak ikut-ikutan Pak. Enggak. Ikut-ikutan Pak. Itu tadi justru saya di briefing sama Om Jarwo. Ini ya ngomong ini ya. Apaan sembarangan aja lu? Tadi Kagak, ntar gue lagi yang dibawa-bawa sama lu. Nggak ada Pak, dia sendiri aja kalau mau bawa deh. jangan, saya masih muda. Nggak ada muda, nggak ada tua, Om nggak ada Jarwo kan tinggal udah junior. lama. Ya bisa aja, siapa aja bisa kalau diangkut. Iya ya. Lu nya aja bacot lu nggak dijaga. Ini nih. Lucu dalam arti lucu-lucunya begini. Yang namanya lucu itu berarti ya ditanggap, maju bisa juga, dan diingini oleh orang atau negara lain begitu. Lucu-lucu mungkin. Nah, gue lurusin lu nih ya. Lucu-lucu di sini bagaimana supaya kebijakan-kebijakan dari pemerintah semuanya itu bisa yang namanya diterima oleh masyarakat luas dengan baik dan berjalan diterima dengan baik, kemudian berjalan dengan baik begitu. Jadi yang gue lihat ya fun aja selama itu. Yang namanya Pak Prabowo itu pasti ingin negara kita maju. Oh iya. Korupsi ingin diberantas, mafia beras semuanya. Cuma satu yang nggak diberantas sama dia, mafia patok. Nah itu jangan. Itu Bapia. Jadi begitu ya, kita sebagai masyarakat kita harus dukung kalau hal yang baik seperti itu. Ya, betul. Gitu. Jangan lawan aja kerja ya. Iya, ngelawan boleh aja tapi secara konstitusional. Iya. Jangan. Ada alurnya, jangan Iya. asal bacot. Nah, gitu. Kita nggak bisa bahas yang lain apa nih? Bisa, Bahas gue kayak bahas Paski kayak gitu. bisa. Oh ya udah oke. Sekarang kita bahas ijazah palsu gimana? Ah. Lagi. Jangan. Ini kita mau bahas ini nih. Om Jarwo ini kan karakternya suka marah-marah ya. Kenapa itu? Kenapa? Secara nggak langsung itu tercipta waktu acara Indonesia Lawak Club. Oh ya ELK dulu. kemarin. Ya, yang di Trans 7 itu. Nah, secara nggak langsung itu nggak ada rencana sama sekali. Karena bermain dengan Komeng tahu karakter gua. Ya akhirnya udah tercipta secara nggak langsung begitu, bikin gua kesel. Akhirnya ya udah berjalan itu terus, dan itu ditangkap sama kreatifnya Trans 7. Wah, ini boleh juga nih dengan karakter marah-marahnya. Jadi kalau emang idealnya satu komposisi yang namanya pertunjukan itu harus dibagi-bagi perannya. Iya. Kang Denny Chandra dia host sebagai pemancing, pengumpan. Cak Lontong misalnya dia dengan alat surveinya segala macam membuat orang kesal.
Komeng sebagai virusnya bisa kesono kemari. Nah, gua sebagai orang-orang yang suka marah dengan sesuatu yang dibikin sama orang, gua menjadi marah. Ada lagi siapa lagi? Jadi itu pembagian peran itu sangat penting sekali karena berwarna jadi pertunjukan. Begitu. Jangan seragam semua marah-marah semuanya, kan nggak seragam. Cukup yang anak-anak sekolah aja berseragam gitu kan. Yang kita janganlah. Kita mau jangan, kita harus punya sesuatu yang karakter yang bisa dijual. Jadi kalau misalnya lo nih misalnya yang terjun dalam dunia komedi harus punya karakteristik itu penting sekali untuk nilai jual kita. Tapi kalau marah-marah gitu nggak sayang sama jantung? Enggak, selama ini jantung gue sehat. Kenapa sehat? Karena gue pakai jantung pisang. Bisa aja kulit kerang. Kerang keras banget. Dulu sama Komeng nih ya bertiga. Dulu sama Komeng Berempat. Gua, Komeng, Rudi Sipit, sama Mamo. Oh iya, Rudi Sipit sama Mamo. Iya, itu sebuah grup lawak namanya Diamor. Romantika Diamor. Bukan, ada urusan Ya, begitu. tapi kan Diamor juga. Iya, itu De Amor. De Amor itu lagunya siapa? Farid Harja. Iya. Lagunya gimana? Romantika Diamor. Na. Ya, lupa gitu aja, lupa cuma tahun depannya doang. Oh, kalau yang burung apa? Oh, burung Farid nyanyikanlah. Harja, bukan ya? Bukan. Burung Farid Harja kan disangka. Nggak kelihatan. Nggak boleh dinyanyiin itu. Bisa ya sempak ucap baba ya. Sempak ucap baba, menyambut Haji Naim. Sempak ucap baba sendiri apa tuh? Nggak tahu, gue juga belum lihat. Tanya bininya sono, ngapain ke gua? Emang gua siapanya? Gila aja. Tapi seru terus, ya. Serunya gimana? Seru aja. Maksudnya serunya apa? Enggak, gua tanya sama lu, kumis lu emang lu dari dulu begini? Cirinya ya? Enggak, baru ketemu Om Jarwo nih, makanya gue giniin. Oh begitu? Biar lucu. Kayak pelawak dulu ya? Dia baru lucu ya? Iya, Lucu. biar lucu. Kita kan nyari. Kalau Om kan udah jelas nih lucu karakternya punya, kan saya kan belum. Saya harus berusaha untuk nyari lucunya. Lucunya di mana kita nyari terus nih. Lucu. Lain cerita kalau Iya. lucu. Sekali udah jangan dipertegas lagi. Edit tuh ya. Edit tadi aja. Nah ini mengenai Paski nih cerita ini gue bocorin ya. Boleh. Rencana kita tanggal 27 September kita akan menetapkan Hari Komedi Nasional. 27 September. Itu. Kenapa 27 September? Karena itu bertepatan dengan hari lahirnya seorang maestro komedi Indonesia, Legenda. multitalenta, legend, Bing Slamet. Nah mungkin anak sekarang kurang tahu, lo carilah itu di Google ya. Iya, Siapa dia- itu Bing Slamet? Itu luar Dia biasa. suka jadi anak-anak tuh. Macam-macam. Anak ayah. Anak ayah. Wah jijik gue jadi lu. Kan kayak gitu dulu dia. Kalau dia enak dilihat kalau dinikmati Bing Slamet. Nah lu. Apa? Mau ngomong apa? Muka lu kayak kaki banyak bulunya. Jadi gitu Sky. Jadi latar belakangnya itu lahirnya Bing Slamet tanggal 27 September. Jadi itu salah nanti satu dinobatkan sebagai Hari Komedi Nasional. Begitu. Dan itu suratnya udah disahkan oleh Kementerian Kebudayaan. Oh udah. Udah sama Pak Menteri Fadlizon. Udah kita terima, udah disahkan. Insya Allah perayaannya tanggal 27 September kita rayakan. Dan ini bukan milik Paski Hari Komedi ini. Milik semua seniman komedi, termasuk lo kalau misalnya dalam terjun dalam dunia komedi. Itu punya lu juga. Buat siapa aja, mau anak stand up kayak, mau anak penari humor, penulis humor, kemudian badut, semuanya seniman komedi. Itu nanti hari tanggal 27 itu orang-orang ngapain? Pada ngelawak semua apa gimana? Itu pada mandi bareng di sungai. Di sungai mana? Sungai Musi, Sungai Nil? Ciliwung. Ciliwung, butak dong.
Ini nggak ada yang lain orang selain dia nih. Nggak ada. Memang saya aja di sini udah. Nggak mesti semuanya kita bikin kegiatan, pertunjukan, kemudian ya bersifat komedi lah semuanya. Itu 27. Berarti kalau dari paskinya sendiri udah 2 hari kita mau bikin rencana untuk perayaan tahun ini ya. Tanggal 27-nya di tempatnya terbuka atau di gedung kita belum tahu nih. Belum kita pastikan. Kemudian di 28 paginya kita bikin rame CFD. Car Free Day, kita bikin panggung acara di sana untuk menghibur masyarakat itu supaya gaungnya lebih besar lagi. Iyalah benar. Gitu. Jadi kita pokoknya tanggal 27 September kita semua nggak boleh cemberut, nggak boleh marah-marah, harus kita senyum, harus kocak, bahagia. Pokoknya hari itu hari kocak lah pokoknya ya. Enggak, bukan hari kocak, hari komedi. Iya. Lu jangan bikin kacau lu ya. Masa? Namanya kan Hari Komedi Nasional. Jadi HKN dong, Hari Komedi. Jadi hari apa nih? Kocak. Ini hari Harkomnas, Hari Komedi Nasional. Apa dong sama? Tadi kan gua bilang Hari Komedi. Gua juga yang marah-marah nih jadinya nih. Gua baru bilang tadi hari kocak. Hari Komedi Nasional. Lah iya memang. HKN kan? Harkomnas. Apa bedanya sama HKN? Ya beda dong. Hari Komedi Nasional. Iya, kalau HKN cuma 3 huruf, ini Harkomnas. Berapa huruf lu hitung itu? Nanti orang kalau Hari Komnas, orang pikirnya Hari Komeng Nasional. Lah, karena pencetus awal memang si Komeng. Berarti Hari Komeng dong. Dia bukan harinya Komeng, bukan. Kan Ini punya semua orang. Kan pencetus awalnya Bukan satu semua Komeng doang. Kan Emang dia inisiatif dari dia, Kan pencetusnya. Lah iya emang. Pencetusnya Komeng. Tapi nggak harus kemudian. Sekarang nih proklamasi. Siapa? Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, emang hari Bung Karno dan Bung Hatta enggak hari kemerdekaan Indonesia. Tapi namanya Hari Proklamasi. Nggak ada Hatta, Bung Karno-nya nggak ada. Iya, gue bilangin ya Junedi ya. Lo kok bawa yang namanya yang menginisiasi, dia udah selesai, dia akan memberikan untuk semua orang. Itu kan luar biasa. Milik semua orang jadinya, bukan milik satu orang. Hari Komeng Nasional. Hari Komedi Nasional. Oh iya, Hari Komedi Nasional tanggal 27 September. Bakar jenggot lu nih. Jangan dong. Nanti ini. Nah, itu salah satu agenda kita tahun ini. Kemudian Paski juga setiap tahun membuat yang namanya Anugerah Komedi Indonesia. Kita memberikan awarding, penghargaan kepada para seniman komedi Indonesia. Tahun ini tanggal 10 September itu live di RCTI nanti itu. Semua akan beberapa ya kita akan memberikan kategori macam-macam tuh. Ada yang seniman komedi pria terpilih, terkocak, ya macam-macam, iya. Terlucu, termarah-marah. Ada nggak yang marah-marah nggak ada. Lu bukan panitia ya, yang teman-teman kagak menang apaan, lu nggak perlu begituan. Gue dari dulu gue mana mau gue sebagai ketua umum mau dicalonin untuk pemenang award, jangan. Kita masa kita yang bikin, kita juga dapat penghargaan, kan nggak begitu. Ya kan tipikal pejabat kan gitu. Ya pejabat, nah gue kan bukan pejabat. Pejabat kan ketua. Pejabat akta tanah gue. Hah? Bukannya pejabat negara, pejabat ketua itu apa ya, nggak, organisasi Paski ini bukan kayak organisasi kayak Grip Jaya. Banyak duitnya. Kan Paski nggak ada duitnya. Siapa yang mau jadi ketua Paski? Iya. Berarti tanah kosong nggak dapet tuh. Paski nggak dapet ya? Yang nggak masuk laut jagain tanah kosong. Tanah nganggur nggak dapet ya? Nggak bisa dikelola ya? Pak Hercules bawa. Saya nggak ikutan saya. Aduh. Iya, jadi begitu. Om Jarwo ini paling seneng selama Sarap kali. Makan tai kali ya. Kan yang gue makan bekas lu, Om. Ya iya, makanya bareng gitu. Gua aja diem aja dari tadi ngomong itu. Ini soalnya ini lucu. Iya, apaan? Ini gue baru syuting 2 kali, baru ini yang paling lucu. Iya, baru 2 kali. Ini selama berkiprah di dunia komedi, ngelawak sama siapa yang paling enak, paling nyaman, paling seneng? Ya apa ya? Paling enak tektokannya deh. Kan kadang-kadang kan kita suka tuh kalau suka nggak nyambung tuh tektokannya, suka nggak dapet nih dia nih gitu. Yang Ya. paling enak, yang paling ngalir tuh sama siapa? Ya
Islamnya kan masih Komeng tuh. Dari masih- terbentuknya dari ILK. Dia yang suka jadi tandem lah. Iya. Si Komeng dan soalnya tahu sama tahu. Dia mau kemana gue ngerti, paham. Gue mau kemana dia paham. Jadi jokes-jokes kita itu memang udah dipahami oleh masyarakat. Wah, Jarok nih Komeng, udah tahu aja masyarakat gitu. Itu udah paling enak tuh sama dia ya. Tapi emang iya sih, saya Komeng tuh masih megang raja komedi sih dia. Iya, Dia bener. akalnya ada aja kayak Chaplin dia. Apa aja, yang namanya isengnya luar biasa itu orang. Mau kita Gue undang pernah itu dijahilin sama dia tuh. Ada acara di Bali kita rame-rame. Nah pulangnya panitia dibekelin sama ya oleh-oleh ya, pakai kerdus. Pas masuk bandara mau pulang, gua taruh barang lewatin itu tuh apa enva merah apa namanya itu yang masukin. Iya, pokoknya masuk Ya. tas itulah, Iya. pemeriksaan tas itulah, kayak Iya. gitulah bahasanya. Sama-sama nggak tahu nih kita nih. Sama ada nggak tahu. Lu cari tahu dong. Lu host goblok lu ya. Apa lu pengetahuan lu harus luas. Iya. Masa gua nggak tahu dia nggak tahu. Gue tahu maksudnya. Gua udah goblok tambahin lagi goblok. Udah. Kalau orang goblok ketemu orang pintar nggak Iya, nyambung. Iya benar. Tambah orang goblok ketemu orang tambah nggak nyambung. Ya, tapi lucu kan? Nah, yang kita penting cari lucu. Yang penting cari lucunya. Benar, orang bahagia melihat kegoblokan kita ya. Udah masuk bareng-bareng, oleh gue masuk. Pas gue masuk setelah itu lewat X-ray itu yang pemeriksaan, wah koper gue udah keluar. Terus oleh-oleh gue mana kan terus nggak keluar, gue tungguin nggak ada. Pasti di ini, udah gue diamin aja. Sampai sekarang itu kerdus nggak tahu kemana. Gila nggak? Itu masih jadi dipertahanin sama dia. Nggak tahu itu udah kemana taruhnya itu, diumpetin. Sampai sekarang nggak balik itu. Nggak gua nggak tahu. Komeng Oleh deh. kemana? Komeng deh, bisa segitu deh. Nah, ada teman gua Ajul Jiung tahu kan vokalis Tahu. Yung Band. Dia gitu juga. Kalau dia segala sampah dimasukin kerdus. Dinamin sama si Ajul. Wah, sampai rumah dibuka sama bininya Ajul. Isi sampah. Jadi dia ngirim paket ke rumah. Nggak ngirim paket, ditenteng aja masih Ajul dibawa oleh-oleh dipikir kan. Oh. Dari panitia pas sampai rumah, ini Ajul cerita nih, dibuka sama istrinya lah, ini oleh-oleh apaan nih ayah katanya, apaan? Itu yang dari Bali ku bawa sampah. Ya, Sama aja, Pak. itu orang benar-benar. Tapi gimana, kita nggak bisa marah sama dia, Nggak bisa. walaupun kita kesal, Susah. nggak bisa marah. Dan dikerjain balik nggak bisa dikerjain balik. Dia ada aja akalnya. Iya. Membalasnya jago. Cepet. Waduh Itu. banyak, si Kiwil aja pernah dulu orang Wah, lupa. Bang Komeng gimana? Gua lagi di Bali gitu. Nyusul lah kata dia. Nyusul deh si Kiwil ke Bali. Katanya pas di hotel apa ya? Hotel ini. Komengnya nggak ada di situ kan. Komeng di rumah. Kiwil udah ongkos. Tanya sama Rizones, ada Bang Komeng nggak di sini? Nggak ada katanya. Bener, katanya di sini. Ya nggak ada, kalau ada kita kasih tahu ada Pak. Kebayang. Nggak ada. Kebayang. Pulang. Ongkos pulang pergi Bali. Aduh. Itu tuh orang itu. Iya. Kayak nggak tahu loh kalau misalnya lu undang ke sini, waduh jangan dah. Aduh. Ini studio bisa dirubah jadi musola sama dia. Serius. Tapi sekarang Negara kita aja mau dirubah jadi kerajaan sama dia. Dari republik. Komeng tuh. Iya. Raja komedi. Alhamdulillah sekarang udah jadi anggota DPD dia. Anggota DPD. Tahu nggak DPD? Artinya Tahu. apa? Dewan Perwakilan Daerah. Pintar. Iya benar itu. Sekarang sibuk, susah sekarang untuk syuting sekarang dia mah. Iya, dia harus. Tapi kan tetap lucu dia. Masih Masih lucu. lucu dia walaupun Lucu. diundang ke TV tetap lucu. Iya. Kalau di luar kerjaan sebagai anggota Ya, dewan kan ya. kalau di DPD kan bang ngibur anggota DPD yang lain deh.
Iya, ngelawak juga apa? Enggak dulu negara. Nah, apa lagi Sekarang nih? ini udah nggak sholat Jumat lagi sekarang katanya. Masih dong. Bukannya- Kang Denny ada tuh temennya. Bukannya ke gereja? Nah itu Kang Denny tuh temennya Kang Denny Chandra, temennya Jumat sholat Jumat, Minggu gereja. Oh, apa-apa lah. Nah iya memang nggak apa-apa sih orang dia tukang parkir. Iya. Nggak apa-apa kan? Iya, Itu Pak, bersih-bersih gitu. gereja. Ini tuh ada tuh memang kemarin tuh gua dapat foto. Iya, pindah agama katanya. Nah itu tuh gila itu orang tuh ya hoax sih. Waduh benar-benar itu hoax tuh jangan percaya itu. Masa gua pindah agama Iya, Pak, masuk dibilang murtad, dari masuk Islam ke masuk Kristen. Kristen. Padahal Buddha ya? Nah, gua masuk polisi aja nggak lulus. Masuk Kristen lagi kan. Itu waktu bahaya tuh gua bilang jangan deh. Itu jangan dipercaya itu. Iya tuh. Sensitif banyak. sekali tuh. Sekarang tuh banyak emang kayak gitu tuh orang. Buat apa sih sebenarnya? Gua tanya sama lu buat apa sih tuh? Lu ngapain ngelakuin kayak gitu? Ya bukan gua. Hah? Bukan gue. Oh bukan lu ya? Bukan, tapi emang kayak gitu tuh nggak bagus. Memang sekarang tuh Tuh. banyak banget tuh, apalagi di Tujuannya apa sih, Kai? ya clickbait. Apa itu AdSense. clickbait? Susah nih jelasin, ini bahasanya beda nih. Mana ya? Kan lu yang ngedefinisiin dong apa itu? Mau pansos kali ya? Iya itulah maksudnya dia itu mau nyari sensasi di berita dengan memfitnah orang lain biar supaya dia mau nyari keuntungan dari situ. Tapi kan itu merugikan orang lain itu, Bang. Itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, mereka tidak peduli dengan kerugian orang lain. Yang mereka pedulikan adalah keuntungan bagi mereka. Mestinya kan namanya itu kan teknologi udah smart. Nah, pengguna juga harus smart dong. Nah itu sekarang tuh di kita ini masalahnya adalah rata-rata ya orang-orang tuh gampang sekali termakan isu-isu yang remeh-temeh kayak gitu, yang nggak jelas sumbernya dari Nah, mana, itu. apa segala macam. Terutama TikTok, banyak banget sekarang orang-orang tuh yang percaya kalau udah TikTok yang ngeluarin jurus, ngeluarin apa segala macam, mereka berarti kayak gini, mereka percaya, nggak mau riset dulu apa segala macam. Berarti perlu literasi. Perlu Yang namanya digitalisasi itu ya. perlu literasi, jangan malas gitu, jangan malas gitu. Bener. Iya kan? Takutnya kan begitu. Nah, orang-orang kayak gitu takutnya orang yang nggak apa ya, yang gampang percaya begitu aja dan yang nggak smart begitu percaya. Orang awam, wah sejarah pindah agama gitu. Iya, nanti malah nyebar tuh. Ini gua yang uring-uringan. Iya, Gimana nih Pak katanya? ikut dong katanya. Enggak jangan. Ada 2 orang dong tar. Iya, asal 8 artis Islam sejati pindah agama ya Allah ya Rabbi. Iya kan, itu kalau Soal keimanan. dibaca sama orang nanti Itu jangan orang deh. satu nanti ngobrol ke orang lain, ngobrol jadi orang Nah, jadi itu bisa percaya. menjadi pemecah belah persatuan. Sangat bisa Iya, itu. begitu kan. Sangat Kita bisa. jaga begitu. Ya. Oke, makasih ya. Gue mau berangkat umroh nih. Wih, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Soalnya nunggu di depan tuh. Baru Parkir. kemarin gue pulang umroh. Widih. Alhamdulillah udah ada seminggu lebih lah pulang umroh. Jadi di sana itu lagi musim panas, 44 derajat Celcius. Lo kalau ke sono, waduh, bisa lumer muka lo. Gua nggak kebayang tuh hitamnya gimana, gua gini udah hitam. Kalau yang sono. Enggak, alhamdulillah semua walaupun itu karena kita harus keimanan kita kuat, kemudian tujuan kita adalah ibadah bukan hal yang lain. Alhamdulillah insya Allah semua berjalan dengan baik. Yang namanya panas bisa jadi adem gitu. Yang penting tulus ikhlas. Lu udah pernah umroh belum? Belum. Oh, lu nyembah batu sih jadi susah. Pas orang lempar batu dia lari langsung nyembah. Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang saya udah nggak nyembah batu lagi. Apa? Sekarang saya tuh nyembah minyak urut Haji Naim. Minyak urut ini saya sembah. Lagi ngurut di sono. Om, makasih banyak Om. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Terima kasih atas Sky. ilmunya. Terima kasih atas hiburannya lah buat kami Amin, di sini. amin, Terima amin, kasih udah semuanya. meluangkan waktu. Gue juga senang Senang banget acara ini semua. Ini apa namanya? Namanya? Apanya? Podcastnya apa namanya? Apa nih? Podcast namanya apa? Nama siapa? Nama podcastnya. Gak tahu, tanya deh bapaknya. Nama podcastnya apa ini? Dia tanya bapaknya, kan bapaknya. Podcast namanya apa anjing? Chicks Channel, Cikicu. Cik Channel Cikicu. Jangan lupa tonton terus ya. Terima kasih banyak Om. Iya, tadi makasih mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Terima kasih, Mas. Terima kasih.